Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah, teman-teman, kali ini tema kita masih sama ya, yaitu tentang ekosistem dengan subtema yang baru, yaitu tundra dan taiga. Apa itu tundra? Ya, tundra adalah suatu tempat yang pertumbuhan pohonnya terhambat karena rendahnya suhu di lingkungan sekitarnya. Nah, daerah tundra ini juga dapat disebut sebagai daerah tanpa pohon, ya. Nah, tundra biasanya terdapat di wilayah bumi sebelah utara daerah Antartika. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, pada gambar ini, daerah tundra ini tidak ada pohon yang tumbuhnya tinggi ya. Nah, di sana hanya ditumbuhi oleh lumut, terus ada juga tumbuhan perintis. Nah, tumbuhan yang tidak tinggi ya. Nah, karena suhu yang ada di daerah tundra ini suhunya rendah sehingga membuat pertumbuhan dari tanaman itu sedikit terhambat ya. Jadi tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh tinggi di daerah ini. Nah, selanjutnya, pada daerah tundra ya, kebanyakan tumbuhan yang hidup biasanya berupa lumut atau tanaman perintis, rerumputan, tumbuhan biji semusim, dan juga tumbuhan kayu yang pendek. Nah, ini ya, seperti yang Busuk menjelaskan sebelumnya. Teman-teman bisa lihat ya pada gambar ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada tanaman lumut ya. Nah, dan juga tanaman yang pendek, dia tidak tumbuh tinggi. Nah, selanjutnya kita ke taiga. Nah, apa itu taiga? Taiga adalah hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, cemara, dan sejenisnya. Nah, semak dan tumbuhan basah sedikit sekali yang tumbuh di sini. Sedangkan hewannya ada rusa besar, beruang coklat, beruang hitam, serigala, dan lain-lain. Nah, taiga banyak ditemukan di belahan bumi utara, misalnya wilayah negara Rusia dan Kanada. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar ya, ini merupakan contoh gambar dari taiga. Nah, di sini teman-teman lihat dia tumbuhannya tumbuh tinggi ya. Nah, berbeda dengan tundra tadi. Nah, kalau di tundra tadi pertumbuhan dari tanamannya itu terhambat ya karena suhunya rendah, sedangkan di taiga ini kebalikannya. Nah, taiga di sini daerahnya ditumbuhi oleh hutan ya yang terdiri dari satu spesies. Nah, tumbuhannya tinggi ya. Biasa kalau hanya pinus, pinus semua. Hutan pinus isinya. Atau kalau misalnya isinya pohon cemara semua isinya. Nah, seperti itu. Ya. Dan biasanya taiga ini ada di daerah negara Rusia dan Kanada. Itu ya, teman-teman. Itu sedikit tentang tundra dan taiga. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman akan membahasnya di Sentra Sains dengan Ibu Upi ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi sentra bahasa, teman-teman. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang membaca teks dan mengenal penggunaan tanda hubung. Nah, kita mau membaca teks. Membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, teman-teman, selama ini Busuk memperhatikan teman-teman sudah bagus membaca teksnya. Akan tetapi teman-teman perlu dilatih lagi saat menggunakan lafal dan intonasi yang tepat ya. Nah, karena kita ya sebagai orang yang membaca teks, kita harus menggunakan lafal serta intonasi yang tepat. Nah, apa sih itu lafal? Lafal adalah bentuk mengucapkan huruf ya. Nah, bentuk cara mengucapkan huruf itu harus jelas ya. Harus jelas huruf A, huruf B, C, C. Nah, itu harus jelas pengucapan hurufnya. Lalu dengan intonasi yang tepat. Intonasi itu apa? Intonasi itu nada suara
atau nada bicara yang dihasilkan. Nah, jadi teman-teman membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat ini dilakukan agar orang lain dapat memahami teks yang kita bacakan. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi saat kita membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat, kita harus memperhatikan tanda baca. Nah, kan kita sudah pernah bahas ya, tanda baca koma, titik. Nah, itu teman-teman harus perhatikan. Kalau ada koma, berarti kita harus berhenti sejenak. Kalau ada titik, kita harus berhenti lebih lama ya, sedikit lebih lama. Nah, itu. Jadi itu contoh kecilnya ya, teman-teman. Itulah kenapa kita harus membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, selanjutnya kita bahas ke tanda hubung. Nah, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh kalimatnya, teman-teman bisa lihat ya. Anak-anak berlari mengelilingi lapangan. Nah, anak-anak ini merupakan kata ulang. Nah, dia disambung dengan tanda hubung. Anak-anak, anak, lalu diberi tanda hubung, lalu ada kata anak lagi. Contoh yang kedua, warna cahaya matahari itu kemerah-merahan. Nah, kemerah-merahan. Nah, itu ada tanda hubungnya. Lalu ada juga Rian mengejar layang-layang yang putus. Nah, layang-layang itu merupakan tanda hubung ya. Lalu Roni bolak-balik ke kamar mandi. Dan yang terakhir, contoh kalimat yang terakhir, sore itu aku jalan-jalan ke taman. Nah, ini ya teman-teman, contoh penggunaan dari tanda hubung ya untuk menyambung unsur kata ulang. Jadi kita tidak hanya menuliskan kata yang berulang saja, tapi kita beri tanda hubung. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, itu Ibu rasa cukup untuk materi sentra bahasa. Nah, sekarang kita masuk ke pekerjaan hari ini ya. Nah, teman-teman, hari ini pekerjaannya ada 2. Yang pertama, silakan teman-teman cari teks bacaan, lalu teman-teman tuliskan kembali isi teks bacaan tersebut. Nah, nanti pada saat recalling, nanti teman-teman boleh bacakan dengan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Jadi teman-teman harus perhatikan tanda bacanya. Nah, ya, kalau ada koma, kita harus bagaimana? Kalau ada titik, kita harus bagaimana? Nah, itu harus teman-teman perhatikan. Oke ya. Jadi di sini yang mau kita lihat adalah bagaimana teman-teman membaca teks ya. Lalu yang kedua, teman-teman silakan tuliskan minimal 5 kalimat dengan menggunakan tanda hubung. Nah, teman-teman bebas mau tulis kalimat apa, tentang apa. Nah, yang pasti teman-teman gunakan tanda hubung ya. Teman-teman tandai mana nih kata yang menggunakan tanda hubung. Minimal 5 kalimat. Teman-teman boleh sekali kalau teman-teman mau tulis lebih dari 5 kalimat ya. Itu akan lebih baik. Dan ya yang terakhir, teman-teman silahkan kalau sudah selesai pekerjaannya, teman-teman boleh teman-teman hias ya. Teman-teman boleh tuliskan di kertas HVS, lalu teman-teman tempel di kertas buffalo, atau nanti teman-teman langsung tulis di kertas buffalo, terus teman-teman hias. Nah, silahkan teman-teman kreasikan pekerjaan teman-teman ya. Pastikan pekerjaan teman-teman ini akan menarik perhatian orang lain, sehingga ketika orang lain mau membaca hasil karya teman-teman, orang lain bisa memahami isi dari hasil karya yang teman-teman buat ya. Pastikan tulisannya dapat dibaca. Oke teman-teman. Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Bu Sukma tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.